Rekaman tadi adalah salah satu proses pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI. Mereka mengucap sumpah dengan kitab suci di kanan mereka dan juga berjanji akan menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Namun ya, walaupun begitu masih ada anggota lembaga negara yang amanah menjalankan wewenang dan tugasnya. Tapi sebenarnya wewenang dan tugasnya apa aja sih? Mari kita simak. Kita lanjut yang pertama, MPR. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tertinggi negara sebelum amandemen UUD NRI tahun 1945. Setelah amandemen, MPR setara dengan lembaga negara lainnya. MPR termasuk ke dalam fungsi legislatif. Dalam susunan anggota MPR yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 2 ayat 1. Singkatnya, MPR terdiri dari DPR dan DPD, dipilih melalui pemilu dan diatur oleh undang-undang. Jumlah MPR pada periode 2014 sampai 2019 sekitar hampir 700 anggota yang terdiri dari 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD. MPR melakukan sidang setidaknya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara, seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Namun jika diperlukan, MPR dapat bersidang lebih dari sekali dalam 5 tahun dengan menggunakan sidang istimewa. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2014 susunan dan keanggotaan MPR, yaitu MPR terdiri DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. Anggota MPR diresmikan dengan keputusan presiden dengan masa jabatan 5 tahun atau sampai anggota baru mengucap sumpah atau janji. MPR sendiri memiliki 6 wewenang, beberapa diantaranya mengubah dan menetapkan UUD NRI tahun 1945, melantik presiden dan juga atau wapres hasil pemilu. Selain itu, mereka juga mempunyai tugas, salah satunya menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mereka juga punya hak, salah satunya diantaranya memilih dan dipilih. Selain hak juga ada kewajiban. Salah diantaranya mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Ya, sekarang presiden. Presiden Republik Indonesia merupakan pemegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden dan memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali menjadi 2 periode. UUD NRI tahun 1945 tidak menyebutkan bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem presidensial. Namun Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem presidensial. Sistem presidensial sendiri adalah sistem atau keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antar lembaga negara melalui pembagian kekuasaan negara dan presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem presidensial dapat diketahui dari ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat UUD NRI tahun 1945 berikut. Karakteristik sistem presidensial adalah sebagai berikut. Salah satu di antaranya, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tugas dan kewenangan presiden dalam UUD NRI tahun 1945 ada banyak sekali. Untuk meresmikan berikut ini adalah pasal-pasal yang menjelaskan tugas dan wewenangnya. Salah satu di antaranya memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, udara maupun laut. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden ditetapkan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia harus memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam Undang-Undang Pasal 5 Nomor 42 Tahun 2008. Tentu salah satu di antaranya bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dapat dipilih pada pemilu presiden berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2008 diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Setelah pemilu dilakukanlah penghitungan suara. Calon dengan suara terbanyak pada
pemilu presiden dan wakil presiden pada tahap kedua ini akan dilantik menjadi pasangan presiden dan wakil presiden. Biasanya sebelum pemilu dimulai, capres dan cawapres akan memulai kampanye dan mengikuti debat capres dan cawapres. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Lanjut ke DPR. Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, itulah sebutannya, merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara dengan fungsi legislatif. Susunan dan keanggotaan DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dalam UU itu disebutkan susunan anggota DPR sebagai berikut. 1. Di antara DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Fungsi DPR berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi merupakan perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. DPR juga mempunyai wewenang sebagai berikut. Salah satunya membentuk UU yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. DPR juga memiliki tugas sebagai berikut. 1. Diantaranya menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan UU dalam melaksanakan tugasnya. DPR mempunyai hak-hak seperti hak interpretasi atau meminta keterangan mengenai kebijakan, hak angket atau melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU, dan hak menyatakan pendapat atau menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau dunia internasional, tindak lanjut pelaksanaan hak interpretasi dan hak angket. Dugaan bahwa presiden dan atau wapres melakukan pelanggaran hukum atau tak memenuhi syarat. Selain hak-hak dalam melaksanakan tugasnya, DPR juga memiliki hak seperti berikut. Di antaranya menyampaikan usul dan pendapat. Ada hak, ada juga kewajiban. Ini adalah kewajiban DPR. 1. Di antaranya memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan. UUD NRI tahun 1945 menetapkan bahwa untuk meringkas pengelolaan dan bertanggung jawab keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Dengan dasar tersebut dibentuk satu keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri serta berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan atau badan sesuai dengan UU. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Badan Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, tetapi kedudukannya tidak berdiri di atas pemerintah. Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan perangkat UU di bidang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Keanggotaan BPK adalah sebagai berikut. Salah satunya adalah anggota BPK pemegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. BPK juga memiliki tugas-tugas berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006. Satu diantaranya menyerahkan kesan secara tertulis kepada Presiden. Selain tugas BPK juga memiliki wewenang, salah satu menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Sudah setengah jalan. Selanjutnya, Mahkamah Agung atau disingkat MA.
Pasal 24 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Adapun untuk posisi Hakim Agung, keanggotaannya dinyatakan sebagai berikut. A. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. B. Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua dan Ketua Muda Mahkamah Agung adalah 5 tahun. Adapun susunan keanggotaannya dan pimpinan adalah sebagai berikut. Salah satunya jumlah Hakim Agung paling banyak ada 60 orang. UU nomor 48 tahun 2009 pasal 20 ayat 2 menyebutkan kewenangan Mahkamah Agung itu A. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain. B. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. C. Kewenangan lainnya diberikan undang-undang. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi atau yang disingkat MK. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal-pasal dalam UUD NRI tahun 1945 yang membahas Mahkamah Konstitusi adalah pasal 24 ayat 2 dan pasal 24C. UU nomor 8 tahun 2011 menyebutkan keanggotaan Mahkamah Konstitusi MK sebagai berikut. Salah satunya, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi. Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Masa jabatan Hakim Konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Selain itu, adapun wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut. A. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. B. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden didugalah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela sebagaimana yang dimaksud UUD NRI 1945. Selanjutnya, DPD atau Dewan Perwakilan Daerah merupakan salah satu lembaga perwakilan rakyat dan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilihan umum dari setiap provinsi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai DPD disebutkan sebagai berikut. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Pemilihan anggota DPD dalam ketentuan UU nomor 17 tahun 2014 merupakan adopsi model Senat AS dan standar Swiss. Sesuai model Senat,
anggota DPD dan wakil rakyat daerah, dan bukan pemerintah daerah. Tidak ada keterkaitan legal formal antara anggota DPD dan kebijakan yang dibuat pemerintah daerah. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014, anggota DPD memiliki hak-hak sebagai berikut. Satu di antaranya menyampaikan usul dan pendapat. Adapun kewajibannya sebagai berikut. Salah satunya mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan, dan daerah. Hak dan kewajiban DPD kurang lebih sama dengan hak dan kewajiban DPR. DPD dipilih seorang ketua dan sebanyak-banyaknya 2 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD. Tugas pimpinan DPD sebagai berikut. Salah satu di antaranya memimpin sidang DPD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan. Selain itu, ada pun fungsi DPD salah satunya yaitu ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, DPD juga mempunyai wewenang sebagai berikut. Satu di antaranya, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Terakhir, Komisi Yudisial alias KY. Komisi Yudisial merupakan lembaga dan berperan dalam proses seleksi Hakim Agung dan melakukan pengawasan para hakim menurut AM Fatwa 2009. Komisi Yudisial menghadirkan suatu semangat agar prinsip negara hukum yang telah ditetapkan betul-betul bisa dilaksanakan secara maksimal. Komisi Yudisial diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 2B Ayat 1, yaitu KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyebutkan wewenang Komisi Yudisial sebagai berikut. Salah satunya mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Keanggotaan dan kepemimpinan Komisi Yudisial sebagaimana tercantum di UU Nomor 18 Tahun 2011 adalah sebagai berikut. Salah satunya, anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Anggota KY dilarang menangkap pejabat, hakim, notaris, dan petinggi-petinggi lainnya. Komisi Yudisial memiliki tugas melakukan pendaftaran, melakukan seleksi, menetapkan calon hakim agung, dan mengajukan calon hakim agung ke DPR. Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan, KY bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan MA dan juga atau MK. Tergantung pada kesalahan yang diadukan hakim. Biasanya usul ini berupa teguran sampai pemberhentian permanen. Ini adalah akhir dari video. Terima kasih telah menyaksikan.